Mengapa seorang jenius sekaliber B.J. Habibie, seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdasan dan visinya yang mendalam, hanya menjabat sebagai Presiden Indonesia dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu 15 hari saja? Sebuah pertanyaan yang seringkali muncul di benak banyak orang. Jawabannya terletak pada situasi yang sangat kompleks saat itu. Di tengah krisis moneter yang melanda Asia, termasuk Indonesia, dan runtuhnya Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade, Indonesia berada di persimpangan jalan. Habibie, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden, tiba-tiba didorong ke puncak kekuasaan menggantikan Soeharto. Ia mewarisi negara yang berada dalam kondisi yang sangat kacau balau, sebuah transisi yang penuh dengan tantangan. Ekonomi hancur lebur, terpuruk dalam resesi yang dalam, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara telah runtuh, dan tuntutan reformasi bergema di mana-mana, dari Sabang hingga Merauke. Banyak pihak yang meragukan kemampuannya untuk memimpin bangsa keluar dari krisis, menganggapnya terlalu dekat dengan Soeharto dan rezim Orde Baru yang korup. Namun, dengan segala kerendahan hati dan keberanian, Habibie menerima tantangan berat itu. Ia sadar bahwa ia harus membuktikan dirinya kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan dari rezim lama yang telah tumbang, tetapi sebagai seorang pemimpin transisi yang memiliki visi untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia. Inilah awal dari sebuah babak yang singkat, namun sangat krusial dan menentukan dalam sejarah Indonesia, babak kepemimpinan B.J. Habibie. Bacharuddin Jusuf Habibie, seorang insinyur jenius dengan reputasi internasional, seorang ahli pesawat terbang yang disegani. Kini, Habibie harus menavigasi dunia politik Indonesia yang penuh intrik dan kepentingan tersembunyi. Sebuah dunia yang sangat berbeda dari dunia teknologi yang selama ini ia geluti. Ia dianggap sebagai presiden transisi, naik ke tampuk kekuasaan dalam situasi yang tidak ideal, tanpa legitimasi politik yang kuat di mata banyak pihak. Masa jabatannya dipandang sebelah mata. Habibie dianggap sebagai produk dari sistem Orde Baru yang lama, sebuah rezim yang kini diragukan dan ditolak oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Warisan Orde Baru menjadi beban di pundaknya. Di satu sisi, kekuatan pro-reformasi yang semakin kuat menuntut perubahan yang cepat dan menyeluruh di segala bidang. Mereka menginginkan Indonesia yang baru, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sisi lain, sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang masih bercokol di kabinet dan parlemen, berusaha sekuat tenaga untuk menghambat siap langkah perubahan yang diambil oleh Habibie. Mereka mempertahankan status quo. Kabinet Reformasi Pembangunan yang ia bentuk adalah sebuah kompromi politik yang sulit campur antara wajah-wajah baru yang bersemangat untuk melakukan reformasi dan wajah-wajah lama yang masih setia pada Orde Baru. Setiap kebijakan yang diambil oleh Habibie diawasi dengan ketat. Setiap langkahnya dikritik habis-habisan oleh media dan masyarakat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Habibie harus belajar dengan sangat cepat, bertransformasi dari seorang teknokrat yang fokus pada teknologi, menjadi seorang negarawan yang mampu mengelola kepentingan politik yang kompleks, dan mengambil keputusan-keputusan besar yang akan menentukan arah bangsa dalam waktu yang sangat terbatas di tengah krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Meski singkat, masa jabatan Habibie penuh gebrakan. Ia mewarisi situasi krisis multidimensi, namun dengan cepat mengambil langkah-langkah berani. Ia membebaskan pers, membuka keran informasi seluas-luasnya bagi masyarakat, mencabut sayupe, sebuah instrumen yang selama ini digunakan untuk membungkam suara kritis. Dan ribuan media baru bermunculan, menandai era kebebasan berekspresi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahanan politik dibebaskan, mereka yang dipenjara karena perbedaan pendapat kini menghirup udara bebas. Menandai berakhirnya era represif, di mana kebebasan berpendapat dan berkumpul dikekang. Habibie membuka pintu bagi ratusan partai politik baru, memberikan wadah bagi beragam aspirasi politik masyarakat. Mempersiapkan pemilu demokratis pertama pasca reformasi, sebuah tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu ini menjadi harapan baru bagi masa depan bangsa. Di bidang ekonomi, ia menstabilkan rupiah, yang saat itu terpuruk akibat krisis finansial Asia. Merestrukturisasi perbankan yang menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi nasional, dan memberi independensi pada Bank Indonesia agar kebijakan moneter dapat dijalankan secara lebih profesional dan bebas dari intervensi politik.
undang-undang anti-monopoli untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Dan otonomi daerah disahkan, memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan pembangunan mereka sendiri. Memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia yang lebih adil dan transparan. Semua dilakukan dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. Sebuah periode yang sangat singkat namun penuh dengan pencapaian. Habibie berlari melawan waktu, meletakkan dasar perubahan besar bagi Indonesia di tengah badai krisis. Tantangan terbesar Habibie adalah Timor Timur. Tekanan internasional dan keinginan mengakhiri konflik membuatnya menawarkan referendum otonomi atau merdeka. Keputusan ini mengejutkan elit politik dan militer, memicu badai kritik di dalam negeri. Banyak yang menuduhnya mengkhianati bangsa, namun Habibie yakin ini jalan terbaik. Referendum di bawah PBB digelar, dan mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka. Hasilnya, kekerasan, krisis kemanusiaan, dan tekanan global. Lepasnya Timor Timur menjadi luka politik yang dalam, sekaligus harga mahal atas keberanian mengambil keputusan sulit. Oktober 1999, Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban di MPR. Semua pencapaiannya, kebebasan pers, pemilu demokratis, pemulihan ekonomi, tenggelam oleh isu Timor Timur. Pidatonya ditolak, menutup peluangnya untuk maju lagi. Dengan besar hati, Habibie mundur secara demokratis, memberi presiden penting bagi bangsa. Kini sejarah menilai lebih adil, Habibie adalah bapak demokrasi Indonesia. Ia membuka pintu kebebasan, memperkuat otonomi daerah, dan memberi independensi pada bank sentral. Kepemimpinan sejati, kata Habibie, adalah keberanian mengambil keputusan sulit demi masa depan bangsa, meski harus mengorbankan popularitas sendiri.